Berikut analisis mengenai efek yang mungkin timbul dari serangan Israel ke Doha terhadap pelaksanaan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang rencananya berlangsung di bulan November 2025 dengan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah, serta langkah-langkah yang mungkin diambil oleh FIFA AFC. Fakta yang diketahui. Sebelum membahas efek dan kemungkinan, ini beberapa fakta yang sudah terkonfirmasi. AFC telah menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Putaran keempat dijadwalkan berlangsung secara netral, centralized format, dalam satu venue di setiap grup, pada 8-14 Oktober 2025 untuk grup pemenang langsung, dan pertandingan playoff antar runner-up akan berlangsung pada 13 dan 18 November 2025. Serangan, atau agresi, Israel di Doha terjadi dan dilaporkan pada 9 September 2025, menargetkan pimpinan Hamas, yang memicu kecaman dari pemerintah Qatar. Ada spekulasi bahwa jika kondisi keamanan tidak membaik, status tuan rumah Qatar bisa dicabut atau dipindah. Efek-efek potensial serangan terhadap pelaksanaan kualifikasi. Berdasarkan fakta dan pengalaman situasi konflik sebelumnya, berikut ini beberapa efek yang mungkin muncul. Kekhawatiran keamanan. Pemain, staf, supporter, media mungkin merasa tidak aman jika pertandingan dilangsungkan di Doha selama periode setelah serangan. Pihak asosiasi tim peserta mungkin enggan melakukan perjalanan jika estimasi risiko dinilai tinggi. Dampak logistik. Pembatalan penerbangan atau pembatasan ruang udara dan jalur darat akibat konflik bisa menghambat mobilitas peserta dan keperluan teknis, peralatan, media, staf pendukung. Infrastruktur stadion dan fasilitas pendukung lainnya mungkin harus menjalani inspeksi keamanan tambahan, atau ada kerusakan yang harus diperbaiki jika terkena dampak langsung. Pandangan politik dan diplomasi. Negara-negara peserta bisa menolak bermain di lokasi yang dianggap tidak aman atau provokatif secara politik. Qatar sebagai tuan rumah bisa menghadapi tekanan diplomatik dari negara peserta, FIFA, atau bahkan dari dalam kawasan Arab Asia agar memindahkan venue jika situasi tidak kondusif. Gangguan jadwal. Pertandingan mungkin ditunda atau dipindahkan ke tanggal lain jika situasi memburuk. Jika venue harus diganti, persiapan ulang akan memerlukan waktu tambahan, reservasi stadion, pengaturan keamanan, transportasi, penginapan, dan izin-izin lokal. Keputusan FIFA AFC mengenai venue. Ada kemungkinan venue untuk grup-grup tertentu dicabut dari Qatar dan dialihkan ke negara lain yang dianggap lebih aman dan netral. Arab Saudi mungkin lebih berperan, atau negara ketiga dipilih sebagai alternatif. Jika perubahan venue dilakukan, akan ada kebutuhan koordinasi antara federasi nasional, pemerintah setempat, dan pengelola turnamen. Implikasi terhadap partisipasi dan moral. Tim yang terkena dampak langsung mungkin mengalami tekanan mental, performa. Supporter lokal mungkin tidak bisa hadir jika ada pembatasan keamanan yang bisa mempengaruhi atmosfer pertandingan. Keputusan hukum dan sanksi. Bila ditemukan pelanggaran norma keamanan, protokol keselamatan, atau jika ada dampak kepada pemain official, mungkin ada tuntutan kompensasi atau tindakan hukum. FIFA bisa mengevaluasi tindakan Israel dan Qatar di aspek keamanan acara olahraga. Tergantung investigasi, bisa ada sanksi bila gagal memenuhi standar keamanan. Kemungkinan yang akan diambil oleh FIFA AFC. Berdasarkan cara organisasi olahraga internasional biasanya merespon situasi serupa, berikut langkah-langkah yang mungkin mereka ambil. Langkah potensial penjelasan. Evaluasi keamanan mendalam FIFA AFC akan meminta laporan keamanan terbaru dari otoritas Qatar, memantau perkembangan keamanan, intelijen, serta konsultasi dengan pemerintah setempat, kepolisian, dan keamanan internasional. Penundaan keputusan venue jika situasi belum stabil, mereka mungkin menunda pengumuman final atau penetapan venue tetap. Penggantian venue jika diperlukan bila Doha dianggap terlalu berisiko. Pertandingan bisa dipindahkan ke Arab Saudi saja atau ke negara netral di Asia yang dianggap aman dan memenuhi syarat. Contoh, Indonesia, jika memenuhi infrastruktur dan keamanan, pernah muncul sebagai alternatif dalam spekulasi media. Perubahan jadwal format jika beberapa pertandingan tak bisa diselenggarakan dalam satu masa jendela waktu, mungkin AFC mengatur ulang tanggal atau menggabungkan grup secara geografis. Walau ini sulit karena semua harus disepakati oleh federasi peserta. Kondisi tambahan dalam kontrak tuan rumah memberikan persyaratan keamanan tambahan, standby plan, asuransi, jaminan dari pemerintah setempat atas keselamatan pemain dan ofisial. Pernyataan publik dan diplomasi FIFA akan mengeluarkan pernyataan resmi
mengenai keamanan dan komitmen terhadap keselamatan semua pihak. Mungkin juga bekerja sama dengan PBB atau pihak keamanan internasional jika situasi meningkat. Kemungkinan terburuk dan dampaknya. Untuk gambaran, berikut beberapa skenario buruk dan apa yang mungkin terjadi. Jika situasi keamanan memburuk secara signifikan, Doha mungkin dikualifikasi sebagai tuan rumah untuk seluruh grup atau sebagian. Beberapa tim bisa menolak bermain, walkover, jika merasa persyaratan keselamatan tidak dipenuhi, bisa berdampak pada hasil pertandingan dan integritas kompetisi. Penundaan yang berkepanjangan bisa menyebabkan pertandingan playoff tidak bisa dilaksanakan tepat waktu, memicu perselisihan atau bahkan litigasi antar federasi. Reputasi AFC FIFA bisa terpengaruh jika dianggap lalai dalam melindungi keselamatan pemain atau supporter. Kesimpulan, serangan Israel ke Doha bisa menjadi titik kritis yang mempengaruhi pelaksanaan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia di Asia, khususnya untuk grup yang dijadwalkan di Doha. Jika situasi keamanan tetap genting, ada peluang besar venue tersebut dicabut dan dipindahkan. FIFA dan AFC kemungkinan sudah menyiapkan opsi-opsi darurat untuk memastikan pertandingan tetap berlangsung, meski harus dengan perubahan lokasi, jadwal, dan persyaratan keamanan yang lebih ketat. Terima kasih sudah nonton. Update terus berita-berita terbaru di Buat Makan TV. Sampai jumpa.